Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Aisyah Akhlakul Karimah MPM 2022-2021, kelas A31 Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-14 pada mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran mengenai prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan. Simak sampai akhir ya. Pengertian prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir. Landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dengan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Dalam penggunaan strategi pembelajaran, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Proses pembelajaran pendidikan sebaiknya diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan perkembangan fisik serta psikomotorik peserta didik. Prinsip-prinsip dari strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam bahasan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dalam semua keadaan. Setiap strategi memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Killen bahwa guru harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Oleh sebab itu, guru perlu memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Berorientasi pada tujuan dalam sistem pembelajaran tertentu merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karenanya, keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada aktivitas. Belajar bukanlah hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Yang ketiga, ada individualis. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individual siswa, walaupun kita mengajar pada sekelompok siswa. Namun, pada hakikatnya, yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Yang keempat, ada integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terorganisasi. Sesuai dengan prinsip kegunaan di atas, maka ada sejumlah prinsip khusus dalam penggunaan strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu interaktif. Prinsip interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru kepada siswa, akan tetapi mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
Dengan demikian, proses pembelajaran adalah proses interaksi baik antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, maupun antara siswa dengan lingkungannya. Melalui proses interaksi, kemungkinan kemampuan siswa akan berkembang baik mental maupun intelektual. Selanjutnya, inspiratif. Proses pembelajaran adalah proses yang inspiratif yang memungkinkan siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Berbagai informasi dan proses pemecahan masalah dalam pembelajaran bukan harga mati yang bersifat mutlak, akan tetapi mereka merupakan hipotesis yang merangsang siswa yang mau mencoba dan mengujinya. Oleh karena itu, guru mesti membuka berbagai kemungkinan yang dapat dikerjakan siswa. Biarkan siswa berbuat dan berpikir sesuai dengan inspirasinya sendiri. Sebab pengetahuan pada dasarnya bersifat subjektif, yang bisa dimaknai oleh setiap subjek belajar sendiri. Selanjutnya, menyenangkan. Proses pembelajaran adalah proses yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa, sehingga potensi itu hanya dapat berkembang manakala siswa terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar proses pembelajaran merupakan proses yang menyenangkan atau enjoy learning. Selanjutnya, menantang. Proses pembelajaran adalah suatu proses yang menantang siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir, yakni merangsang kerja otak secara maksimal. Kemampuan tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara mengembangkan rasa ingin tahu siswa melalui kegiatan mencoba-coba, berpikir secara intuitif atau bereksplorasi. Adapun yang harus diberikan dan dilakukan guru yaitu dapat merangsang siswa untuk berpikir atau learning how to learn dan melakukan atau learning how to do. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk mempelajarkan siswa. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin siswa memiliki kemampuan untuk belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi merupakan salah satu peran dan tugas guru dalam setiap dalam proses pembelajaran. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dalam diri siswa, manakala siswa merasa membutuhkan atau need. Siswa yang merasa butuh akan bergerak dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, di dalam rangka membangkitkan motivasi, guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi belajar bagi kehidupan siswa. Dengan demikian, siswa akan belajar bukan hanya untuk memperoleh nilai atau dengan demikian siswa akan belajar bukan hanya sekedar untuk memperoleh nilai atau pujian, akan tetapi didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.